Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil hadis man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur atas nikmat, anugerah, karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas, tugas hidup dan kehidupan, dan kewajiban bagi sesama atau sebagai kaum muslimin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Agung kita telah membawa obor perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Innad dina indallahil Islam. Apa kabar sahabat hebat Matsa Surba? Kembali lagi kita di channel Matsa Surba ini. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah dzalika huwal fawzul kabir. Sahabat hebat Matsa Surba, melalui ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya kemudian kami wariskan kitab itu yang bernama Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih, kata Allah, di antara hamba-hamba kami. Namun ada 3 golongan. Ketika Allah mewariskan, ketika Allah memberikan Al-Quran kepada hamba-hamba yang terpilih itu, hamba itu terbagi menjadi 3 selanjutnya. Yang pertama adalah faminhum dolimul li nafsih. Ada tipikal golongan atau hamba itu yang mendolimi dirinya, menganiaya dirinya. Kemudian golongan yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada golongan itu yang mengambil jalan tengah atau tengah-tengah begitu. Kemudian ada yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat. Orang yang senantiasa mendahulukan melakukan kebaikan-kebaikan biidznillah, atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dan demikian itulah termasuk keutamaan yang besar. Sahabat hebat Matsa Surba, kalau kita tarik kepada konteks pada momentum bulan suci Ramadan ini, melalui ayat itu kita bisa mengambil titik temu. Ketika Allah memerintahkan puasa Ramadan, di mana ayatnya sudah familiar kita dengar, bahwasanya kewajiban seorang muslim untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Hal ini senada dengan ayat yang barusan kita kaji bersama. Ada 3 golongan menyikapi kewajiban berpuasa itu. Yang pertama adalah golongan yang mereka mengetahui bahwasanya ada kewajiban perintah untuk berpuasa, namun dia lalai. Dia enggan. Sehingga fenomena yang kita lihat di tengah-tengah kita, tidak jarang kemudian ada orang-orang di tengah atau di siang hari, mereka tanpa melakukan kebersalahan atau melakukan
kesengajaan, dalam artian mereka tanpa merasa bersalah mereka makan dan minum. Secara tidak langsung mereka mendolimi dirinya sendiri. Kemudian ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini mereka mengambil jalan tengah. Mereka menjalankan perintahnya, melakukan puasa dari pagi sampai petang. Kemudian terkadang mereka lupa, ada di tengah-tengah ketika dia melaksanakan itu ada hal-hal yang dilanggar. Ada hal-hal makruh yang mungkin lupa dikerjakan. Maka disebut golongan tengah. Dan golongan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Ada orang yang ketika di bulan Ramadan ini selalu menjalankan kewajiban dan ditambah dengan kesunahan-kesunahan secara maksimal. Dan golongan ketiga inilah yang dianggap sebuah keutamaan yang besar. Untuk itu, sahabat hebat Matsa Surba, melalui momentum bulan Ramadan ini kita bisa mengambil sikap. Kira-kira posisi kita berada di golongan pertamakah, kelompok pertama, atau kelompok kedua, atau bahkan kelompok ketiga. Kita bisa berintrospeksi, bermuhasabah diri. Diri kita, ya, posisi kita ini berada di golongan yang mana. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan untuk mengambil sikap, untuk mengambil golongan atau meniru pada golongan yang ketiga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.